Mungkin kamu merasa sudah belajar menggambar perspektif, tapi hasilnya tetap biasa-biasa aja, nggak seperti karya para ilustrator idolamu. Sudah belajar 1, 2, dan 3 titik hilang, tapi kok tetap sulit menggambar tanpa garis bantu. Terus, sebenarnya permasalahannya di mana? Apa sih rahasia menggambar perspektif itu? Oke, kalau kamu udah merasa paham dengan perspektif, tetapi hasil gambar tetap biasa-biasa aja, coba ikuti tes berikut ini. Misalnya, ku buat garis horizon seperti ini. Di titik manakah sebuah benda harus digambar dengan 3 titik hilang? Apakah di A, di B, atau di C? Simpan dulu jawabanmu. Sebelumnya, kita review ulang materi dasar perspektif. Perspektif adalah bagaimana cara objek terlihat oleh mata berdasarkan sifat spasial sehingga menyebabkan ilusi penglihatan. Selain itu, perspektif juga mempunyai makna sudut pandang. Oleh karena itu, perspektif dalam menggambar bukan berarti titik hilang yang dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Melainkan cara pandang kita sebagai subjek terhadap suatu objek atau benda. Apakah kamu masih belum paham? Oke, nanti ku jelaskan lebih lanjut. Tapi sebelumnya, mungkin kamu pernah melihat foto-foto di internet yang memanfaatkan ilusi pandangan seperti ini. Ya, pada prinsipnya, benda yang terlihat semakin jauh akan semakin mengecil. Dan sebaliknya, apabila benda yang terletak semakin jauh, maka semakin mengecil dan akhirnya sirna dari pandangan kita. Tempat benda yang menghilang dari pandangan itu disebut dengan garis horizon, atau kalau pada pemandangan landscape disebut garis pertemuan antara bumi dan langit, atau disebut juga cakrawala. Nah, garis horizon itulah dasar di mana kita mengenal titik hilang yang sering digunakan untuk menggambar perspektif, baik 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang, dan seterusnya. Sebenarnya garis horizon itu dibagi menjadi 3 berdasarkan sudut pandangnya atau perspektifnya. Nah, digarisbawahi perspektifnya. Oleh karena itu, hal inilah yang merupakan makna sebenarnya dari perspektif, karena hal ini yang menentukan kita akan menggunakan titik hilang. Pertama, perspektif mata kucing. Disebut perspektif mata kucing karena memposisikan diri seperti seekor kucing yang melihat dari bawah seperti tiarap, sehingga hampir sejajar dengan garis horizon. Dengan demikian, sebuah objek akan terlihat tinggi secara dramatis. Kedua, titik pandang mata normal. Disebut titik pandang mata normal karena objek terlihat dari mata normal setinggi mata kepala manusia. Bisa dibilang ini pemandangan dari mata kita sehari-hari, yaitu cara pandang seseorang ketika objek atau gambar yang dilihat berada pada posisi sejajar. Ketiga, titik pandang burung. Bisa dibilang ini pemandangan sehari-hari dari seekor burung, seperti burung yang mengamati daratan saat terbang. Disebut titik pandang burung karena titik pandang berasal dari atas dan seolah-olah garis horizon terletak di bawahnya. Untuk 3 titik pandang ini tergantung apa tujuan gambar tersebut dibuat dan story apa yang hendak disampaikan. Misalnya, untuk menceritakan luas suatu kota, maka kita bisa menggunakan titik pandang burung. Untuk menceritakan gedung yang megah dan tinggi, maka kita bisa menggunakan perspektif mata kucing. Atau ingin menggambar cerita apa yang bisa kita lihat sehari-hari, maka kita bisa menggunakan titik pandang normal saja. Terus, bagaimana asal-usul titik hilang yang menjadi acuan menggambar perspektif? Titik hilang adalah titik terjauh dari pandangan mata dalam suatu perspektif. Dalam suatu gambar, titik hilang berada pada garis horizon. Pada titik hilang itu, garis-garis sejajar di bawah atau di atas horizon bertemu dan menghilang. Kalau kita memandang sebuah objek benda, katakanlah objek tersebut sebuah balok. Jika permukaan balok tersebut tegak lurus dengan pandangan kita dan sejajar dengan garis horizon, maka perspektif yang timbul adalah perspektif 1 titik hilang. Namun jika balok tersebut terlihat dari sisi samping, maka perspektif yang timbul adalah perspektif 2 titik hilang. Sekarang, andaikan balok tersebut kita letakkan tidak sejajar dengan garis horizon, misalnya di atas garis horizon, maka yang timbul adalah perspektif 3 titik hilang. Atau andaikan objek terletak di bawah garis horizon, maka hasilnya juga sama, timbul perspektif 3 titik hilang. Nah,
Sekarang kamu sudah bisa menjawab pertanyaan di awal video tadi. Jadi perspektif yang menggunakan 3 titik hilang adalah objek yang C. Jadi perspektif itu tidak begitu saja ditentukan berapa titik hilangnya, melainkan dari arah mana kita memandang dan ingin memandang objek apa. Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kan ada banyak objek, baik itu objek potret ataupun landscape. Andaikan ingin menggambar sebuah gedung, atau menggambar sebuah ruangan, atau ingin menggambar karakter orang, sebaiknya menggunakan berapa titik hilang ya? Adakah cara yang praktis untuk menentukannya? Seni itu kan kreatif. Kalau kamu bertanya bagaimana cara menentukan titik hilang, mungkin jawabnya bisa sangat subjektif. Masing-masing seniman akan memiliki cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini aku mencoba membahas secara objektif saja, berdasarkan sedikit dari pengalamanku. Contohnya, misalnya kita menggunakan objek balok sebagai perumpamaan. Kalau kita pandang sebuah balok, ada sisi dalam dan sisi luarnya. Untuk balok yang tegak lurus dengan pandangan kita dan sejajar dengan garis horizontal, maka ini adalah sisi dalam yang ditandai dengan warna biru. Sedangkan sisi luarnya ditandai dengan warna merah. Untuk balok yang terlihat dari samping dari pandangan mata kita, maka ini adalah sisi dalamnya yang ditandai dengan warna biru. Sedangkan sisi luarnya ditandai dengan warna merah. Misalnya kita ambil contoh balok yang arahnya menyamping. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, maka yang timbul adalah perspektif 2 titik hilang. Untuk sisi bagian luar bisa kita gunakan untuk acuan menggambar background, misalnya sebagai acuan untuk menggambar sebuah ruangan. Buat sisi bagian dalam bisa kita gunakan sebagai acuan untuk menggambar objek benda, misalnya untuk menggambar landscape gedung-gedung, perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Untuk menggambar karakter orang misalnya, kita juga bisa menggunakannya dengan menyusun struktur dasarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, aku menggambar karakter orang berjalan tadi menggunakan struktur dasarnya. Untuk struktur dasar ini telah kubahas pada video sebelumnya. Jika kamu ingin tahu lebih jelas apa itu struktur dasar, kamu bisa klik info di pojok kanan atas ini. Kalau kamu ingin belajar menggambar lebih dalam lagi, maka kamu bisa manfaatkan algoritma YouTube dengan pencet tombol like di bawah. Secara otomatis, algoritma YouTube akan menyodorkan video-video terbaik baik dari channel ini atau channel lain yang sejenis di berandamu. Nah, sekarang tinggal kamu tentukan ingin menggambar objek apa, dengan story apa, dan menggunakan perspektif apa. Apakah kamu menggunakan mata kucing, mata normal, atau mata burung. Kemudian baru tentukan berapa titik hilang sebagai acuan perspektifnya. Oke, kalau begitu kita coba praktekkan bersama sebagai studi kasus. Kita tentukan dahulu ingin menggambar objek apa. Misalnya, aku ingin menggambar sebuah kamar dari lukisan kamar Vincent van Gogh ini. Selanjutnya, story apa yang ingin kita ceritakan? Misalnya, menceritakan ilustrasi saat Vincent melukis kamar ini. Kemudian, menggunakan perspektif apa? Misalnya, aku ingin menggambar dengan perspektif mata burung. Terus, tentukan akan menggunakan perspektif berapa titik hilang. Misalnya, aku putuskan menggunakan 3 perspektif titik hilang. Pertama, yang kulakukan adalah membuat garis horizon dahulu, seperti ini. Selanjutnya, membuat struktur dasar gambar, yaitu pola kotak dengan 3 titik hilang. Oleh karena itu, nanti pola kotak akan kita taruh di bawah garis horizon. Permasalahannya, kertas yang kita gunakan tidak cukup luas untuk menandai titik-titik hilang. Apalagi, ini menggunakan 3 titik hilang yang membutuhkan lebar yang cukup luas untuk menggambar titik-titik hilangnya. Tapi tenang, kita bisa membuat bangun ruang dengan pola 3 titik hilang tanpa bantuan titik-titiknya. Caranya, pertama buat garis vertikal. Selanjutnya, buat 2 cabang seperti ini. Lalu, bentuk sisi bangun ruang bagian atas seperti ini. Nah, kalau kamu sudah melihat sisi atasnya, maka titik terjauh ada di bagian bawah. Kemudian, kita buat garis seperti ini. Setelah itu, hubungkan garis-garis tersebut. Dengan demikian, kita sudah membuat bangun ruang untuk sisi bagian dalam dengan perspektif
perspektif 3 titik hilang. Seperti yang sudah aku bahas tadi, untuk membuat kerangka sebuah ruangan, yang dibutuhkan adalah sisi bagian luar dari bangun ruang. Jadi, kita hubungkan masing-masing sisi bagian luar seperti ini. Kemudian, hapus garis-garis yang membentuk sisi bagian dalam. Maka, kita sudah memperoleh sisi bagian luar dari bangun ruang kotak sebagai acuan membuat ruangan. Selanjutnya, aku isi ruangan dengan struktur-struktur dasar untuk tempat tidur, meja, kursi, jendela, pintu, serta perabotan-perabotan lainnya. Cara menggambar perspektif seperti ini bisa kamu gunakan sebagai konsep dasar menggambar ilustrasi, misalnya komik atau manga. Juga bisa kamu gunakan untuk menggambar realis, apalagi kamu ingin mencoba alternatif cara menggambar yang baru tanpa membuat kotak-kotak grid terlebih dahulu. Oh ya, seorang ilustrator handal dari Korea bernama Kim Jang-gi yang terkenal dengan gambar-gambar ilustrasi yang mengagumkan menggunakan perspektif telah tiada pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu. Beliau telah banyak mengajarkan kepada kita bagaimana cara menggambar dengan perspektif. Sebenarnya ada berapa titik hilang sih yang digunakan Kim Jang-gi dalam menggambar? Berikut ini ada video jawaban mengenai hal tersebut yang akan membahas perspektif lanjut, dan semoga kamu lekas menjadi jagoan menggambar.